Bahwa lagu literasi itu tercipta ketika saya sadar bahwa bangsa saya, bangsa Indonesia, literasinya tertinggal. Maka tanpa ada perintah dari siapapun pada waktu itu, tahun 2001 saya sudah membuat lagu yang judulnya Pustaka. Ke Pustaka. 2001 tidak ada kerjasama dengan pihak perpustakaan, misalkan di dinas pendidikan, enggak. Saya independen saja menulis lagu itu. Dalam kalimatnya saya menulis begini: membaca membuka hati, membaca segarkan jiwa, yang membuka belantara ketidaktahuan kita. Buku bagai setetes air yang jatuh di padang pasir menolong dahaga kita tembus cakrawala. Gudang ilmu adalah buku yang membuka jendela dunia. Kuncinya harus membaca. Yuk ayo pustaka. Nah, itulah yang pertama saya buat ketika saya sadar bahwa apapun yang kita sampaikan, sehebat apapun ide-ide yang kita sampaikan, ketika masyarakat belum mampu menerima, itu akan menjadi sia-sia. Ya. Tadi Ibu Bapak sekalian sudah merasakan bagaimana Mas Ferry menciptakan lirik-lirik yang cukup sederhana, namun kita sebegitu cepatnya langsung bisa ikut bernyanyi bersama. Yang yuk ayo kita membaca. Guru harus banyak membaca. Saya lihat di sini gurunya juga sudah membaca WA masing-masing, ini termasuk muridnya. Dan tadi Mas Ferry juga menyampaikan balada tadi ya, menarik, bahwa membawa pesan. Nah, tadi kan kita melihat ada ibu-ibu yang menggunakan baju adat hitam terus kerudung kuning. Itu sebenarnya adalah kelompok musik Qasidah yang pernah menyanyikan lagu perdamaian. Itu juga pesan-pesan perdamaian yang dibawa. Baik, saya ke ini dulu, supaya lebih enak TikToknya ya, ke Mas Fadil. Mas Fadil ingin mengangkat konteks tentang literasi, tapi literasi keuangan, cerdas dan bijak. Nah, sekarang tentu cerdas dan bijak tidak hanya berbelanja kan Mas ya, melihat banyak hal. Nah, ini banyak juga bapak-bapak ini yang tertipu setelah ada tiba-tiba ada informasi yang masuk, selamat Anda mendapatkan hadiah 10 juta rupiah, akhirnya kan dikirim untuk menuju ke ATM, bahkan uangnya yang terkuras. Nah, ini silakan Mas Fadil, pesan apa yang ingin disampaikan untuk literasi keuangan ke para hadirin semua, termasuk adik-adik siswa-siswa kita yang memakai baju putih-putih ini. Ini tadi yang tepuk tangannya keras kayaknya yang sekolahnya menang. Nah, silakan Mas Fadil. Ya, Pak Sudarman, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Fadil dari Bank Indonesia. Sebelumnya terima kasih juga sudah diundang untuk hadir di kegiatan ini. Terkait ini ya Pak ya, bijak tadi apa, literasi keuangan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih jauh kita ke literasi keuangan, mungkin saya menjelaskan sedikit dulu fungsi dari Bank Indonesia biar nyambung Bapak Ibu. Kenapa sih kita ngomongin literasi keuangan? Ya karena kalau pinjam duit nggak bisa ke Bank Indonesia. Betul. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia itu memiliki tugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Sehingga terkait dengan nilai rupiah saat ini, Bank Indonesia bertugas supaya nilai rupiah itu tidak anjlok Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Turunannya banyak. Salah satunya ini yang mau kita bahas. Yang pertama adalah kami mendorong Bapak Ibu untuk belanja bijak. Belanja bijak itu, kenapa sih harus berbelanja bijak? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak berbelanja dengan bijak, kita jor-joran dalam berbelanja ya Pak Sudarman, dampaknya apa? Dampaknya terjadi inflasi Bapak Ibu. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang pokok dalam waktu tertentu. Misal contoh harga telur, bawang dan segala macam bapokting, bahan pokok penting naik dalam waktu tertentu, itu disebut inflasi. Nah,
kalau Bapak Ibu sekalian tidak berbelanja secara bijak, terjadilah inflasi dan daya beli turun Bapak Ibu. Misal dengan harga 10.000 sudah dapat contoh 1 piring telur gitu. Nah, kalau ada inflasi 10.000 mungkin hanya dapat setengah piring seperti itu. Makanya kami dorong di talk show ini supaya Bapak Ibu untuk berbelanja bijak, jangan boros seperti itu. Yang kedua, supaya lebih berhati-hati dalam bertransaksi seperti itu. Gimana sih maksudnya berhati-hati dalam bertransaksi? Bapak Ibu sekarang dengan makin digitalnya dunia ini kan ada namanya pembayaran digital ya. Betul. Ada pembayaran digital pakai kris segala macam dan potensi kejahatan juga semakin meningkat. Maka dari itu kita dorong Bapak Ibu untuk selalu bertransaksi dengan aman, lindungi data diri sehingga tidak diambil oleh penjahat data-data diri Ibu sehingga disalahgunakan untuk mobile banking Bapak Ibu diambil uangnya segala macam. Dan yang terakhir terkait anti judi online sih Pak. Oh, judi online. Bahas lebih lanjut. Ibu-ibu apakah ada yang punya suami punya judi online? Nah, ini lagi viral soalnya. Iklannya sudah bagus. Baik, ini Mas Fadil. Kalau konsep literasi keuangan, konsep belanja itu kan sering ada iklan. Cerdas dan bijak kan ada dalam berbelanja. Kok ada cerdas, ada bijak? Cerdas dan bijak dalam soal belanja. Baik, Bapak Ibu sekalian, cerdas dan bijak. Jadi cerdas Bapak Ibu sekalian dalam berbelanja supaya kita tidak, kalau bahasa ekonomi syariah itu israf. Israf itu artinya berlebihan. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang beragama Muslim, israf itu dilarang ya, karena berlebihan seperti itu. Nah, kita harus cerdas bagaimana memilih barang-barang yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kadang orang terjebak dalam wants, keinginan, sama needs, kebutuhan. Nah, dalam berbelanja bijak kita harus cerdas membedakan mana itu needs, mana itu wants, mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian masih menggunakan HP yang bagus nih, seperti contoh apalah sebut merek A gitu. Nah, sekarang keluar baru nih HP boba 17 apa itu, kira-kira keinginan atau kebutuhan kayak gitu? Keinginan. Tapi keren dong, kameranya 3, mantap, keluaran terbaru. Kira-kira keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian sudah paham. bijak, cerdas. Kami kemarin namanya Pak Niko itu juga sama tuh. Waktu itu dia ingin menikah lagi. Itu berarti bukan kebutuhan, bukannya keinginan. Ya. Baik. Dan juga Bapak Ibu, selain cerdas tadi kita juga harus bijak. Bijak itu gimana sih? Ada teori ya dari financial planner 50 30 20. 50 untuk konsumsi kita sehari-hari, 30 untuk keinginan kita, misal mau nonton film segala macam, 20 untuk kita tabung. Itu bijak dalam mengelola keuangan Bapak Ibu. Jadi selain tadi cerdas memilih mana needs mana want, kita juga harus bijak dengan tadi mengalokasikan keuangan kita seperti itu. Kalau kata menteri atau kata media zaman sekarang, in this economy, ini lagi tanda kutip lagi penuh dinamika ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu nabung yang kuat supaya kebutuhan sehari-hari kita bisa tetap aman. Oke. Sekedar kasih info buat Pak Yuda bahwa harga Mas Antam hari ini adalah 2,7 juta ya. Silakan kalau mau investasi. Apa? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi yang ditegaskan oleh Mas Fadil adalah nabung, ya. Kita masih ingat dulu ada namanya Paman Dolin. Ya. Paman Dolin dengan lagunya adalah yuk kita nabung, kalau nabung kita untung. Sekarang kita ke Mas Ferry nih. Kalau lagunya Paman Dolin kita ke Mas Ferry. Mas Ferry adalah lebih banyak untuk menuangkan lagu-lagu yang bersifat balada.
sebagai media untuk memahami serta melestarikan budaya dan literasi. Bisa nggak nih kita nyanyi lagi nih Mas Ferry? Ya, supaya HP-nya mulai difokuskan lagi untuk memandang kita. Nih, lihat, ternyata generasi Z ini, lihat tuh, sudah mulai kelelahan luar biasa, padahal disiapkan untuk generasi 2045. Ngantuk ini gara-gara dingin atau seperti apa ya kira-kira ya? Baik, siap. Kita nyanyi bersama. Apa kira-kira Mas Ferry? Dinyalain sastra musik dan literasi di Kalimantan Timur ya. Nah, siap. Oke, sambil Mas Ferry menyiapkan, kita kembali ngomong soal belanjanya, Mas Fadil ya. Jadi banyak generasi muda kita itu terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Ini untuk adik-adik siswa ini, terutama adalah kemudahan pay later dan e-commerce saja. Ya, sekarang adalah tips praktis apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik, karena kalau kita buka HP itu langsung pada pertanyaan kan, sudah berapa lahir itu kapan? Kalau Mas Fadil tahun 97 lahirnya, itu lagu keluarnya album Kahitna kedua dengan judul lagu Cantik Kebo itu apa lagu itu. Ternyata Bocek nyanyikan lagunya Kahitna, Mas Fadil baru lahir Bu. Nah sekarang ini Mas, tips apa yang kita bisa lakukan kepada adik-adik untuk bisa ini ya, mengatasi dari gaya hidup yang konsumtif tadi. Baik, terima kasih Pak Sudarman. Ini bagus ya, tentunya adik-adik sekalian makin mudah ya kita menggunakan pay later ya sekarang ya. Cukup KTP diginikan, terus ngisi dokumen dikit, lalu uang bisa cair seperti itu. Nah, tentunya kalau tidak ada kontrol dari diri Bapak Ibu adik-adik sekalian, kita akan mudah sekali namanya menggunakan pay later itu. Berbelanja untuk hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Balik lagi Pak Sudarman ke tadi needs and wants. Itu sudah kalau di orang-orang ekonomi, orang-orang finance itu udah patokan kita. Mana yang needs, mana yang wants. Karena itu sebenarnya ujung apa? Kalau kita tarik rootnya itu adalah ilmu ekonomi Bapak Ibu. Ekonomi itu dari bahasa Yunani oikosnomos, yang artinya adalah pengelolaan dapur. Nah makanya dari itu kita penting sekali untuk mengelola tadi uang dengan wants and needs. Walaupun mudah menggunakan pay later, tetap dipikir-pikir lagi apakah itu kebutuhan atau keinginan seperti itu. Dan bagi para adik-adik, bapak-bapak, ibu sekalian yang pernah pinjol lewat Kredivo gara-gara terpengaruh iklan Kredivo tidak sefleksibel itu saya mohon maaf, karena itu pakai suara saya, dan gara-gara suara saya bapak ibu utang. Saya sudah bertobat untuk tidak isi pinjol online lagi, takut ketangkep nanti. Oke, silakan Mas Ferry, siap? Iya. Oke, biar nggak ngantuk, tapi ini memang butuh agak pikir juga lagunya. Next, Mas, lewatin saja. Next lagi, next lagi, next lagi, terus lagi. Oke. Saya akan bicara tentang musikalisasi puisi, dan saya akan memusikalisasi puisi karya Profesor Jakob Sumarjo, dan silakan teman-teman, ibu bapak menebak apa isinya, kurang lebih begitu. Mainnya agak naik sedikit Mas. Oke, next lagi, ini nanti saya bagikan gampang. Next lagi. Nah, saya akan menyanyikan lagu ini, kira-kira apa isinya. Ketika pembelajaran sastra di sekolah itu berjalan dengan baik, maka Anda akan bisa paling tidak menyimpulkan kalimat-kalimat ini. Cek.
Kira-kira gini lagunya. Setiap hari selalu lalui di pinggir jalan, setiap hari selalu lalui rumah-rumah kardus di sisi-sisinya. Tiga rumah tanpa penghuni, rumah-rumah kardus masihkah rumah ada di bumi tanpa manusia, adakah manusia tanpa bumi, adakah manusia tanpa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, kira-kira ada yang bisa menjawab kira-kira isi lagunya apa? Judulnya Balada Rumah Kosong. Balada Rumah Kosong. Apakah di sini ada yang mengalami kekosongan jiwa? Barangkali ada yang bisa Menjawab. paling tidak sedikit lah tentang itu. Tidak ada? Ada hadiahnya ini? Oh, dari BI. Oke, ada yang ingin Mana? Oke. Mas, bisa dibantu mic-nya Mas. Ada sahabat kita yang ingin memberikan komen makna tentang rumah kosong, balada rumah kosong. Dan yang sedang berjalan menuju ke sini adalah balada laki-laki hati yang kosong. Adalah Bapak Sagala apa diupayakan. Ada yang bisa jawab itu? Boleh? Oke, Mas Irfan minta mic itu. Di samping situ. wow, jauhnya Jauh sekali. luar biasa. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya Rema Shalom Jensen Anak dari Penajam Pasar Utara SMP Negeri 5 PPU Pak. Oke. Oh, tepuk tangan buat Penajam Pasir Utara. Ini dari Bukrona ya? Ya, perjalanan bertemu dalam waktu 2 hari 2 malam. Iya betul. Hari Jumat beliau sudah datang soalnya. Silakan Bu. Iya, kalau menurut saya dari cerita yang Bapak tadi sampaikan dari lagu Balada Rumah Kosong, jadi ini menceritakan bahwa manusia itu tidak maksimal dalam hidupnya, jadi dianggap kosong gitu. Jadi seharusnya dia menempati ada tempat bernaung, ada isinya, ada aktivitasnya, ada orangnya di dalamnya, sehingga hidupnya bisa lebih maksimal. Jadi bahasanya di situ kosong. Dengan membaca, dengan kita memahami, berliterasi, rumah itu diisi dan akhirnya bisa maksimal dalam hidupnya, tidak hanya kosong. Itu saja Pak yang saya. Oke. Terima kasih. Ada lagi, silakan Mas, silakan Mas. Pak Sagala dibantu Masnya biar Pak Sagala juga agak sedikit olahraga Pak di siang hari. Oke.
Saya sudah bantu lewat gambar di sampingnya ya untuk menerjemahkan lagu ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurdin dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warna. Oke. Baik, menurut saya terkait pada judul Balada Rumah Kosong itu sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi sesuatu bentuk yang traumatik. Jadi saya mengambil kata bentuk rumah itu kardus. Kita ketahui bahwa kardus adalah tidak layak, sesuatu yang lemah, sesuatu yang berfungsinya cepat hancur. Jadi ini adalah bentuk yang dimana sesuatu manusia yang ingin memiliki sesuatu keyakinan ingin menjadi percaya diri tidak ada lagi, karena tempat sesuatu di rumah itu tidak ada hal yang membuat dia bisa bangkit, tapi malah menumbuhkan rasa takutnya itu sendiri. Jadi yang saya temukan banyak setiap perbaikan itu memang banyak rumah yang dikatakan, tapi yang kita inginkan kan rumah itu suatu tempat yang tenang, tapi ada makna kardus, maka saya ketahui adalah tempat yang tidak layak. Oke. Yang di akhir baiknya adalah bentuk tujuan, yang dimana penghuni kita sebagai menjadi orang yang ingin bahagia, maka harus pergi. Baik, terima kasih buat Mas Nurdin. Kita berikan bos. Oh, ada yang berpendapat luar biasa. Nurdin itu singkatannya Nurut Dinas. Jadi kalau nanti kerja Nurut Dinas dinaikkan haji sama lembaga, maka namanya ditambah Nurdin Kosasi. Nurut Dinas ongkos dikasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Perpustakaan. Kalau saya sedikit aja menambahkan, saya melihat dari ilustrasi gambar samping ini menggambarkan kehidupan sosial yang sudah tidak hangat lagi, tidak saling peduli. Menurut saya begitu. Jadi kehampaan setiap orang hatinya yang kosong, Pak. Jadi empati, rasa sosial dengan sesama itu sudah mungkin hilang. Begitu. Baik, terima kasih. Kok seperti cerita di Aceh yang setelah diangkat dari P3K istri dicerai. Oke, Pak Ivan, kita kasih penghargaan. Pak Ivan ingin menyampaikan sesuatu. Jadi beliau adalah pelopor adanya kebiar literasi. Pak Ivan, waduh, pensiun, anak buah sudah mulai lupa. Baik, terima kasih. Monggo Pak Ivan. Dari lagu ini saya mengambil kesimpulan adalah warna dari seorang manusia yang dalam hidup sehari-hari dan tidak ada perkembangan hidupnya, artinya dia tidak mengembangkan dirinya dengan membaca, sehingga hidupnya hanya apa adanya, dia ada warna-warni. Jadi hidupannya melongkong itu saja, katakannya kosong ke dunia depan, dan artinya tidak ada harapan hidup itu. Oke, Tidak baik. ada warna-warni. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan, kita berikan aplaus kepada para peserta yang sudah memberikan komen. Tapi ada yang menarik Mas Ferry. Di dalam syair itu ada kalimat manusia adalah tubuhnya. Ya, Kalau tubuhnya kosong, apakah masih bisa disebut itu manusia? iya itu keren ya. Iya. Nah, di sini menurut saya akan memberikan apresiasi kepada semua pendapat tentang puisi, karena puisi bisa dinilai dari latar belakang pengetahuan tentang sastra itu sendiri. Karena puisi boleh ditafsirkan apa saja dengan cara apa saja, menurut apa yang dia rasakan dan yang dia tangkap. Saya garis Boleh Pak. Nah, Balada Kosong ini salah satu karya masterpiece dari Profesor Yaakob Sumarjo yang menurut saya sangat luar biasa. Sebetulnya
Sekali lagi saya menghargai apa yang tadi disampaikan oleh semuanya dan itu benar, boleh tepuk tangan. Tapi jika boleh saya berpendapat, ketika saya memusikalisasi puisi ini hampir sama dengan posisi Indonesia. Jadi yang saya sampaikan adalah posisi Indonesia secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena Indonesia mengalami hal yang hampir sama. Betul bahwa literasi, kenapa saya puisi ini? Karena ini berkaitan dengan, jadi sebuah negara akan ditopang oleh orang-orang unggul yang bisa menjadikan negara itu menjadi hebat. Dan ketika Indonesia ditampung oleh SDM yang tidak mampu, seperti yang dikatakan tadi, rumah kardus itu. Rumah kardus itu bisa bergerak, tapi ketika kena hujan hancur. Disitulah mental kita. Jadi saya menceritakan tentang Indonesia. Jadi intinya bahwa jika kita ingin bangkit, maka kita harus membangun rumah yang sangat kuat. Jadi bukan hanya dari bahannya yang bagus, tetapi juga niatnya juga bagus dan visinya juga bagus. Jadi saya menceritakan tentang ini. Kenapa Indonesia tidak maju? Karena kita punya mental yang disebut dengan mental kardus, sehingga kita punya kekosongan. Oh, jadi kedalamannya lebih kepada kebangsaan. Betul. Gitu. Sama dong dengan lagu Hati Yang Luka. Hati yang Luka itu merepresentasikan Calvin. Jadi hati yang luka, lihatlah ada di pipi bekas kebatanganmu. Itu artinya bahwa lihatlah lubang-lubang tambang yang sekarang digali. Siapa yang luar biasa. Kita tetap menyatu karena demi keutuhan kita berdua walau kadang sakit. Padahal harus masuk dulu ke nadanya. Oh, saya kan ini ya. Nanti ada juga kita akan lihat tanda. Ya sama-sama ibu bapak. Merah di pipi bekas kebatanganmu demi ku lakukan bila kau marah walau ku bisa. Oh ya, salah berarti orang Jakarta. Bukan orang Bandung. Ya, jadi ya intinya itu tentang rumah kosong itu. Makanya betul hampir sama dengan kayak tadi Pak. Apakah lagu itu perlu dinyanyikan atau hanya ingin dinyanyikan? Apakah puisi itu perlu disampaikan atau tidak perlu disampaikan? Maka saya selalu memilih kalimat-kalimat puisi itu. Puisi yang saya musikalisasi puisi adalah puisi-puisi terbaik yang ada di Indonesia. Ketika hal ini tidak saya pikirkan, lalu Pak Yakob memikirkan hal ini, maka saya akan ambil itu. Karena kalau misalkan ini disampaikan dan disampaikan ini karena memang perlu disampaikan. Nah sama tentang keinginan dan kebutuhan. Apakah perlu nggak? Apakah butuh nggak orang? Apakah butuh nggak saya menyampaikan ini lagu ini? Nah kalau kira-kira nggak butuh, saya akan menyanyikan, nggak akan saya nyanyikan atau tidak akan saya sampaikan. Karena ini butuh kita nyanyikan, maka butuh disampaikan, maka saya sampaikan kepada. Baik. Dan tentunya masalah uang tadi, fungsi BI adalah menjaga stabilitas rupiah keuangan. Ya. Roma Irama pernah nyanyikan lagu itu, Pak. Ini saya kulik liriknya. Roma Irama. Tiada orang yang tak suka. Kita pada mana? Tiada orang yang tak suka pada yang bernama rupiah. Semua orang mencarinya
saja ya. Baik, kita ke tadi literasinya. Karena ada adik-adik yang masih muda-muda dan sekarang anak-anak muda kita adalah gemar kopi, walaupun dia sering minta duit orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengajarkan buat anak-anak muda bahwa keputusan belanja kecil hari ini memiliki dampak besar pada tujuan keuangan jangka panjang. Karena harga kopi, kalau masih kopi masih 5.000 per saset, tapi kalau ganti kafe 15.000, iya kan? Kalau asalnya ayam goreng 6.000, fried chicken 17.000. Cuma ganti nama bahasa Inggris. Untung nama saya Sudarman. Kalau nama saya Superman, mahal saya. Oke, silakan. Ya, baik. Skala prioritas. Terkait skala prioritas. Ini khususnya terkait adik-adik sekalian ya. Siapa suka ngopi pakai matcha? Hah? Ngopi pakai matcha. Kopi matcha. Kopi matcha. Kopi matcha. Suka avocado? Gato. Cappuccino? Cafe latte? Cafe latte. Ditemani sama kromboloni? Sama donat? Atau sama Dubai coklat? Nah, Dubai coklat harganya Masya Allah. Betul. Baik, adik-adik sekalian, ini khususnya untuk adik-adik ya. Ini ada yang SMA, SMP, yang SD ada juga nih. Yang SD ya. Baik, kita penting ya untuk melakukan skala prioritas. Tadi kan di awal sudah dijelaskan ya, adik-adik sekalian, antara needs dan wants, antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya adalah skala prioritas. Mungkin di sekolah dulu adik-adik pernah diajarin mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier. Betul? Kira-kira minum kopi minggu sore di kafe yang mahal itu skala prioritasnya primer, sekunder, apa tersier? Tersier. Kira-kira beli laptop ROG buat gaming harganya 50 juta itu tersier, primer apa sekunder? Tergantung. Kalau buat apa desainer segala macam itu bisa jadi primer. Tapi kalau untuk adik-adik dan mahasiswa kayaknya tersier ya. Tersier. Itu yang adik-adik sekalian, kita perlu melihat skala prioritas. Mana yang primer? Misal anak-anak sekolah pasti butuh ATK, alat tulis kantor atau alat tulis buat sekolah, dan juga butuh seragam, butuh buku segala macam. Penuhi dulu yang itu, seperti itu. Penuhi dulu yang primer, baru nanti kiranya primer sudah terpenuhi, mulai turun ke sekunder. Sekolah udah bagus, sekolah udah oke, nilai udah bagus, pengen sedikit lah nonton film atau mungkin main tenis atau main pedal, mungkin ada main pedal sini. Hah? Ada yang main pedal juga. Pedal itu tersier apa sekunder? Tersier, oke. Mungkin pengen main olahraga, mungkin mini soccer atau mungkin main tenis segala macam, bolehlah sekunder. Baru masih ada sisa lagi banyak primer sekunder, barulah boleh yang tersier. Mungkin itu Pak Sudarman. Baik, terima kasih Mas Sudarman. Sekarang kita kasih giliran buat para peserta yang hadir untuk 3 penanya karena kita harus akhiri pukul 12.45. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Silakan. Cek. Wah, paling ujung kiri. Paling depan dulu. Monggo Mas. Oh iya, gak apa-apa nanti dilewati. Habis rambutnya putih sudah gak kelihatan kita. Setelah ini ya Pak ya. Maaf Pak, disalib ya. Disalib. Sesuai dengan umur kita akan sesuaikan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil, bilang itu pada itu sepertinya jadi trending topic juga ya. Apakah ini sesuatu yang bisa di counter? Artinya jangan sampai anak-anak muda kita itu terlalu terbawa arus dan predator, sehingga tanpa perhitungan antara pemasukan dengan pengeluaran. Bagaimana cara mengatasi ini? Ini mungkin apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, supaya memberi motivasi Bu, umur berapa sekarang sudah Bu? Supaya adik-adik tahu adik-adik siswa. Umurnya sekarang 47 alias 74. 74 tahun beliau. Beliau tetap sehat karena apa? Literasi. Oke, silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini 3 pertanyaan, 1 untuk moderator, 2 narasumber. Baik, yang pertama untuk BI. Ya, saya kira literasi keuangan atau apapun istilahnya sangat penting ya bagi masyarakat kita, mulai dari anak-anak maupun sampai ibu-ibu atau dewasa siapapun. Nah, bisa nggak BI itu kalau bisa punya pojok literasi juga di perpustakaan kabupaten kota? Kita kekurangan beberapa referensi yang terkait dengan literasi keuangan itu. Mana dilakukannya? Kan cari narasumber juga sangat sulit dari literasi keuangan itu. Nah, jadi kami juga bisa dari berau barang sekali mungkin BI baru merencanakan punya pojok literasi keuangan di setiap perpustakaan. Ya, koleksinya itu yang kami butuhkan. Tunggu-tunggu nanti bisa untuk menghadirkan narasumber dari BI. Ini yang kedua, buat Bang Heri itu sahabat kita dua semua. Bisa nggak kita melalui fungsi lagu dan sebagainya itu gimana sih menumbuhkan lagi itu anak-anak semangat untuk membaca terus terjaga. Mungkin itu yang diperlukan sekarang dan juga ke depan. Untuk moderator ngomong kapan main-main ke berapa? Terima kasih. Terima kasih Pak Ida. Baik, satu lagi tadi di ujung. Oh di sini Bu ya? Oh iya. Di ujung agak tidak punya kesempatan Mas karena kasihan Masnya ini sudah pakai baju Betawi jauh-jauh dari Jakarta, iya kan? Ini Mas, ini Mas. Ibu ini Mas. Ibu ini yang baru kena korban P3K itu. Silakan Bu, namanya. Baik, terima kasih Pak Danang. Perkenalkan, maksud saya Andri Bumi, saya dari Kompetensi Administrasi Kota Pustaka Kawan. Yang ingin saya tanyakan pertama kepada Pak Amir, apakah dari BI gitu ada tindak pencegahan yang meskipun yang kita ketahui kalau untuk akses ke informasi itu pasti di Komdigi ya Pak ya, tapi seringkali ternyata itu dalam beberapa bulan terakhir ini di sekitar saya teman-teman terdengar itu pasti ada yang namanya terjebak apa ya? Itu yang agak harusnya kayak apa kita mau keluar dari jeratan tersebut. Namun jadi ke anak-anak itu juga ya itu kan mudah banget untuk relator. Nah yang kasus itu ketika sudah terjebak yang mereka bahkan yang ada dari sharingnya saya khawatir kalau menjadi bicara yang akan dia baru selesai melahirkan. Itu yang dari BI ada nggak sih untuk hal tersebut? Ada sih. Oh iya, saya kira itu mau menangis. Ya, waktu temen saya tidak kayak apa ya, mungkin karena saya orang yang muda itu sebelum ketika saya itu, jadi ketika saya menanyakan hal itu teringat kisah-kisah mereka. Ada yang dari karena yang baik hati ingin menunjukkan teman, apalagi saya sendiri
SMS dari Tigo, masya Allah, nggak ngerti saya kayak mana ininya. Untuk memblokirnya gitu udah sering ini, aja masuk ke kamar itu yang cepat. Apalagi banyak sekali. Nah itu yang mungkin dari teman-teman dia saya bilang mbak ada yang gitu SMS langsung aku klik itu, nggak sengaja ya kan ada yang cuma iseng gitu. Nah dari situ ini bisa nggak ya? Apa namanya? Dari pihak orang, apakah ada sama dengan pembeli atau bagaimana gitu? Kasihan dengan orang yang apa ya? Terus juga yang saya dengar juga ada pinjaman saat ini ya, atau baru mau di launching pinjaman untuk masyarakat Indonesia, tapi sepertinya belum digaungkan, mungkin belum final gitu. Terus untuk Pak Boris, ditanya yang tadi sampaikan bahwa di Indonesia ini untuk berliterasi masyarakatnya. Tapi mengapa di Yogyakarta, saya lupa di awal Oktober ini atau di akhir September lalu mengikuti kegiatan bersama BPK, beliau mengatakan bahwa di Yogyakarta itu bisa mencapai 600 saja. Udah masih bilang itu yang maksud saya, apakah penyebarannya kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini integrasi atau karena aksesnya atau begitu? Saya kembali. Baik, terima kasih Bu Murni. Untuk tahu kisah selanjutnya kita akan bergabung nanti. Saksikan setiap sore di Indonesia Rahasia Hati. Silakan kita mulai dari Mas Fadil. Nanti yang belakang kok si kesempatan ya dari Bu Cek tadi. Boleh langsung. Baik, terima kasih Bu Cek untuk pertanyaannya ya. Ini bagus sekali. Tadi kalau saya rangkum bagaimana supaya anak muda sekarang tidak terbawa arus gitu Bu ya, terkait paylater segala macam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, manusia itu sifatnya ketika dia memiliki satu gunung emas, dia pengen satu gunung emas lainnya. Itu ada sifat boros dalam diri kita. Tentunya ini khususnya untuk adik-adik ya, untuk para kaula muda kalau kita sebutnya, supaya bisa menahan diri dari godaan beli barang-barang yang konsumtif. Balik lagi ke needs and wants. Butuh nggak sih, penting nggak sih, apakah itu kebutuhan atau keinginan. Balik lagi tadi ke skala prioritas. Adik-adik beli motor Jetpack 25R knalpotnya Akrapovic itu kebutuhan atau tersier biar bisa geber-geber motor. Nah, ngerengek orang tuanya, papa nih, aku minta Kawasaki JRX harganya 113 juta on the road Kalimantan, kayak gitu. Kira-kira atau cukup pakai motor Honda Beat gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita dalami sama-sama teman-teman, supaya kita nggak konsumtif sehingga jerat-jerat pinjaman online dan belanja berlebihan supaya tidak terjadi di teman-teman. Dampaknya ya teman-teman, kalau sudah terjerat pinjol, pertama hari ke hari itu akan sulit karena apa, mikir ini harus bayarnya seperti apa. Belum lagi kalau gali lubang tutup lubang, udah pinjol sini, pinjol sana, pinjol sini, nggak tutup-tutup, dampaknya bisa ke mental, bisa nauzubillah ke kayak di berita-berita. Udah terlihat pinjol, apalagi judol, aduh, gali lubang, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Cek jawabannya. Memang di pengendalian diri dan pengawasan orang tua, khususnya kalau anak muda ini. Tapi seperti tahu saya Ustadz Jainal, intinya adalah pengendalian diri. Sekarang Pak juga katanya dengan BI kok nggak pernah turun ke Kabupaten Kota untuk menyediakan pojok literasi keuangan. Nah, Pak Yuda dari Beral, baik. Nanti ya literasi keuangan dari BI butuh modul gitu Pak. Pak Yuda, izin, kami baru saja
membuat PKS ya Pak, perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi khususnya Dinas Pendidikan Pak. Kita kerjasama dengan SMA se-Kalimantan Timur untuk apa? Modul pembelajaran CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi di sana Pak, anak-anak SMA akan diajari tentang bagaimana kita merawat uang rupiah, termasuk literasi keuangan itu, bagaimana menggunakan rupiah supaya lebih hemat, lebih tidak segala macam. Itu baru saja Pak kita buat modulnya seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu, kita juga pasang iklan-iklan di beberapa tempat. Mungkin kalau Bapak Ibu habis dari Bandara APT Pranoto, itu gede-gede Pak kita pasang Cinta Bangga Paham Rupiah. Di CBP itu merupakan gerakan yang diinisiasi oleh BI supaya kita merawat rupiah Pak, termasuk bijak dalam berbelanja. Sudah dipasang juga di APT Pranoto ini. Nanti mungkin Pak Ferry kalau ke APT Pranoto mungkin bakal lihat juga di di-check-in itu ada yang biar jadi lagu. Seperti itu. Dari Pak Yuda sudah itu Pak kalau dari Bank Indonesia. Itu kita dari Polres tadi tentang apakah tidak ada kolaborasi antara BI dan Komdiki untuk mengatasi pinjol. Pinjol ya Bu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, adik-adik sekalian, pinjol saat ini sebutannya sebenarnya udah berubah. Kalau pinjol itu kan konotasinya negatif ya. OJK saat ini mengubah pinjol menjadi pindar, pinjaman daring. Pindar. Jadi pinjol itu ada dua, ada yang legal, ada yang ilegal. Karena sudah terlanjur mindsetnya negatif sama masyarakat, jadi diubah oleh OJK menjadi pindar, pinjaman daring. Bapak Ibu sekalian, pindar ini, pinjaman daring yang mengawasi adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi juga dari Bank Indonesia, karena tadi tugas kita adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan itu berpengaruh juga dari sisi mikronya, kita juga ada kewajiban buat menyampaikan literasi keuangan seperti ini Bapak Ibu. Dan kita juga udah ada kerjasama antara kita juga udah ada satgas Bapak Ibu sekalian, namanya Satgas Pasti. Saya lupa. Masuk satgas juga berarti ya. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Itu isinya ada BI, OJK, Abgapum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain seperti itu. Kita rutin melakukan pertemuan dan kita juga secara responsif Bapak Ibu kalau ada aduan khususnya terkait pinjol ataupun perbankan itu bisa langsung lapor ke kami. Tadi misalnya pinjol bisa lapor pengawasan OJK seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengawasan terkait keuangan, aktivitas keuangan itu masing-masing instansi punya masing-masing yang diawasi. Kalau misalnya Bank Indonesia, kita sistem pembayaran. Misal Bapak Ibu kalau pakai mobile banking, di situ kan ada RTGS, SKMBI, BI-FAS. Nah itu BI awasin itu. Kalau misalnya Bapak Ibu transfer ke orang lain, terus nggak nyampe uangnya, udah lapor ke banknya 2-3 kali nggak direspon, lapornya ke BI. Tapi kalau terkait pinjol, terkait dengan perbankan, kredit, itu lapornya ke OJK. Jadi kita ada satgas pasti. Dan itu sudah ditindaklanjuti, sudah ada beberapa kasus gitu, kita tidak lanjuti dengan cepat Bapak Ibu. Tapi tadi perlu diketahui juga pengawasan mana nih di setiap instansi kan beda-beda. Kalau pinjol, kredit, perbankan segala macam itu di OJK. Kalau BI itu sistem pembayaran money changer, UVBB, valuta asing itu ke Bank Indonesia. Seperti itu. Kita juga kalau tadi ada case-case terkait pinjol ilegal segala macam itu bahkan sudah sampai ke ranahnya kepolisian seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Fadil. Giliran Mas Ferry, silakan Mas Ferry. Kita kalau melihat nyerahkan sendiri. Nyerahkan ini. Dari Pak Yuda tadi puisi dan lagu. Oke. Memang industri musik di Indonesia tidak berpihak pada lagu anak-anak dan itu harus diperjuangkan. Menurut saya juga guru juga boleh protes menurut saya.
membuat sebuah petisi bahwa kita butuh lagu-lagu anak-anak yang mendidik itu. Menurut saya itu benar juga untuk didorong, Pak. Bahwa masyarakat tidak membutuhkan lagu-lagu yang memang tidak bagus misalkan. Dan celakanya tidak ada juga yang memproduksi, Pak, karena tidak untung. Nah, kalau misalkan pengabdian pada negara dihitung oleh untung dan rugi, maka itu kita tidak akan pernah mencapai pada sesuatu yang bisa kita inginkan. Nah, ya industri rekaman di Indonesia juga tidak mendukung tentang itu. Dan menurut saya negara memang harus turun untuk itu, karena memang kita tidak punya lagu-lagu teladan yang sangat bagus untuk lagu anak-anak, untuk pemahaman literasi. Saya masih beruntung lagu Mari Membaca, Mari Jangan Berhenti Membaca dan sebagainya itu bisa diproduksi oleh Perpusnas. Tetapi juga sayang juga yang lagu Jangan Berhenti Membaca pun juga tidak sepopuler lagu Mari Membaca. Padahal lagu Mari Membaca, lagu Jangan Berhenti Membaca itu saya prioritaskan untuk 15 menit sebelum masuk sekolah. Liriknya sangat bagus. Mas bisa tolong ada lirik lagu yang Jangan Berhenti Membaca ke bawah terus itu. Nah, ada yang judulnya liriknya Jangan Berhenti Membaca, ke bawah aja Mas ya. Bawahnya. Terus lagi terus banyak, terus lagi, nah ini nah itu. Nah sebetulnya saya ingin bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk lagu ini bisa diputar di sekolah-sekolah ketika sebelum masuk kelas, Pak Dharma. Oke. Ya. Karena liriknya ini pakai gaya hipnoterapi. Jika kau berhenti membaca itu tanda kemunduran dunia. Jika kau berhenti menulis ilmu pengetahuan berhenti. Membacalah selagi muda agar kau terbiasa. Kelak nanti bertumbuh dewasa dapat berperan membangun bangsa. Bangsa yang maju, bangsa membaca, lebih sempurna menuliskannya juga. Berbagai ilmu tiada percuma kelak menebar seperti cahaya. Nah jika ini disetel, ditulis atau dinyanyikan sebelum 15 menit sebelum memulai jam pelajaran, ini lagu ini akan tertanam dengan sangat baik. Nah tetapi apa daya, saya masih harus memperjuangkan lagu ini untuk bisa masuk pada ranah pendidikan di Indonesia. Kita hanya mungkin bisa dihitung, saya nggak tahu juga berapa persen lagu anak-anak yang ada yang bisa dipakai untuk campaign tentang literasi. Nah, lalu ada lagi yang di atas, Pak, boleh lagi ke atas lagi sedikit lagi, Mas, minta tolong ke atas, bukan ke bawah ya, tapi ke atas, balik ke atas, terus lagi. Nah, ini saya menulis lagu Cinta Untuk Semua Guru ini sebetulnya bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kayak misalkan begini, kenapa sekarang kayak misalkan kemarin yang kasus yang merokok itu pada kasus yang merokok itu, ada yang merokok itu menjadi sangat pilar di Indonesia, padahal itu masalah menurut saya ya ecek-ecek juga gitu. Betul. Saya menulis lagu ini Cinta Untuk Semua Guru, bagaimana saya menghargai guru, bagaimana guru menjadi jiwa bagi Indonesia. Nah tetapi itu juga Pak, tidak juga yang menangkap banyak tentang ini. Karena orang di Indonesia masih belum berpikir bahwa betapa pentingnya memahami lirik. Seorang penyanyi Adele mengatakan bahwa jangan melihat tubuh saya ketika bernyanyi, tapi dengarkan lirik dan isi lagu saya. Nah di kita masih terpaku pada itu tadi, yang nyanyi harus cantik, perempuan yang harus seksi, harus tampan. Kalau idol harus hidupnya sengsara, baru kita pilih, kita tolong gitu ya. Betul. Jadi agak susah juga, karena kita masih berpikir tentang tubuh, tidak berpikir tentang hal-hal yang memang harus diri. Ya. Nah, Pak Yuda mungkin itu ya, Pak Yuda ya, semoga saya bisa mendorong nanti. Tapi ini lagu-lagu yang ini sudah ada di lagu Jangan Berhenti Membaca, dan boleh di Kalimantan Timur boleh dipakai itu. Jangan takut.
Ya, saya tidak masukkan ke hati itu. Boleh dinyanyikan, boleh diputar. Dan boleh bikin video klip sendiri Pak Yuda. Boleh bikin video. Nanti gambarnya kayak tadi, liriknya pakai Mas Ferry, gambarnya silakan Pak. Kalau dia nggak di band ya, kalau nggak di band sama itu, bikin bikin video, lalu munculin aja wajah saya sedikit saja, seperti tanda persetujuan gitu Pak. Lalu yang berikutnya apa, Pak Dharma tadi pertanyaannya? Dari Bu Puri tadi apa? Cukup ya? Oh, ini ya. Kenapa misalkan di sana, kenapa apa sih indikasinya tidak naik gitu? Kalau menurut saya lihat saja di masalah salah satunya menurut saya tentang masalah bagaimana di media sosial orang berpendapat yang nggak penting dan sebagainya, itu juga sudah menunjukkan tanda-tanda literasi. Lalu misalkan maaf juga di TV-TV nasional misalkan melakukan hal itu juga, menurut saya juga tanda-tanda literasi. Coba kalau misalkan rakyat Indonesia menolak tentang itu, atau guru-guru di Indonesia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membuat atau memproduksi lagu-lagu yang berpendidikan, kan tidak juga dilakukan. Mungkin begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Ferry dan Mas Fadil. Nampaknya waktu juga yang segera akan memisahkan kita dan minta closing statement kaitannya dengan harapan besar Pak Ferry maupun Mas Fadil agar literasi baik budaya maupun literasi finansial ini bisa bergerak dan dipahami oleh masyarakat kita secara luas. Mas Fadil dulu, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk closing statement ada 3 poin. Yang pertama, jaga terus pemahaman kita terkait apa kebutuhan kita dan apa keinginan kita, supaya tidak terjerumus kepada keborosan itu tadi, belanja bijak. Yang kedua, jaga selalu data pribadi Bapak Ibu, supaya tidak diambil oleh hacker segala macam. Dengan melindungi data pribadi tentunya akses terhadap mobile banking ataupun internet banking kita bisa aman. Yang ketiga, hindari judol Bapak Ibu. Judol itu bukan alat investasi, tapi menjerumuskan, dampaknya bahaya, bisa keretakan hubungan, penyakit mental juga, hingga banyak yang lagi rame saat ini hingga bunuh diri Bapak Ibu. Jadi hindari judi online. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Untuk ada jangan berpergian dulu, nanti kalau pulang semua nanti jadi rumah kosong. Betul-betul lagunya Mas Ferry tadi balada rumah kosong akan terbukti ya. Nanti ada postes dari Bank BI yang akan mendapatkan hadiah langsung berupa uang 1 karung. Silakan. Oke, kalau saya mengutip dari lirik itu saja. Jika kau berhenti membaca itu tanda kemunduran dunia. Jika kau berhenti menulis ilmu pengetahuan berhenti. Membacalah selagi muda agar kau terbiasa kelak nanti bertumbuh dewasa dapat berperan membangun bangsa. Tepuk tangan dan bisa ditayangkan apa postes dari Bank Indonesia. Silakan Bapak Ibu di barcode-nya di capture barcode diberi dulu apa hadiahnya akan mendapatkan pojok literasi ya. Silakan Bapak Ibu diisi, silakan sambil browsing juga nggak apa-apa, buat postes saja. Ya, silakan diisi, ini cukup 2 menit aja, sebentar, hanya 10 soal. 10 soal saja ya. Baik, terima kasih Mas Fadil, Mas Ferry atas waktunya pada kesempatan siang ini. Waktu pengen lama, namun harus segera terbang karena pesawat tidak mau menunggu Anda. Dan jangan lupa Bu, Anda jangan sampai ditinggal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya kembalikan ke Mas Said dan Mbak Putri. Terima kasih Kak Dharma. Ya.